Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Multi Channel. Untuk video kali ini saya akan coba berbagi dan sharing dengan teman-teman semua mengenai dasar-dasar program pada CNC Bubut. Artinya ini program jika teman-teman ingin membuat program atau ingin membuat pemrograman pada mesin CNC Bubut dari awal sampai akhir, silakan teman-teman simak pada video ini. Dan harapan saya teman-teman langsung bisa mengaplikasikan ke mesin bubutnya langsung teman-teman. Yang ini merupakan dasar program yang bisa dipakai di mesin bubut Fanuc ataupun tipe GSK dan lainnya teman-teman. Jadi di sini saya coba merangkum agar program ini bisa dimengerti sama teman-teman semua. Saya coba mempersingkat dan membuatnya menjadi lebih padat sehingga teman-teman mudah memahaminya teman-teman. Oke, jadi pada mesin CNC Bubut itu dasar programnya itu hanya 3 teman-teman, terdiri dari awal program, isi program, dan akhir program. Langsung saja teman-teman, apa itu awal program? Awal program itu program awal yang harus teman-teman dan wajib buat atau wajib ada pada mesin CNC Bubut. Artinya awal program ini teman-teman wajib memasukkan kode ini jika teman-teman ingin melakukan program atau pemrograman pada mesin CNC Bubut. Jika awal program ini tidak teman-teman buat, mesin CNC Bubut teman-teman dipastikan tidak akan bisa bekerja teman-teman. Artinya spindle tidak berputar, tooling pun tidak jelas ingin menggunakan tooling yang mana. Oke, pada awal program itu teman-teman harus memasukkan kode pilihan tools, pilihan putaran spindle, serta menginput kecepatan spindle dan menginput pilihan coolant. Pilihan coolant ini opsional teman-teman, bisa dipakai ataupun tidak, dikarenakan ada beberapa produk atau beberapa benda kerja yang memang proses bubutnya tidak menggunakan coolant atau cairan pendingin teman-teman. Lalu untuk pilihan tools kodenya seperti ini teman-teman, T0101 atau T0202 dan seterusnya. Itu tergantung dari posisi tools yang ingin teman-teman gunakan. Misalkan di mesin bubut teman-teman ada 8 tools, sedangkan teman-teman ingin menggunakan tools nomor 5, maka teman-teman tinggal ketikkan kodenya T0505 seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk putaran spindle itu kodenya hanya 2, M03 dan M04. Jika teman-teman ingin melakukan putaran spindle searah jarum jam, silahkan teman-teman ketikkan kode M03. Atau jika teman-teman ingin melakukan putaran berlawanan arah jarum jam, teman-teman ketikkan M04 pada kode programnya teman-teman. Nah, untuk kecepatan spindle ini teman-teman silahkan masukkan kode atau ketikkan kode yang diawali dengan huruf S. Misalkan teman-teman ingin spindle tersebut berputar 500 rpm, silakan teman-teman ketik S500. Jika ingin 1500 rpm, silakan ketik S1500 dan seterusnya, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Dan untuk coolant sendiri itu kodenya hanya satu, yaitu M08. Itu untuk menghidupkan pompa coolant yang ada pada mesin CNC Bubut teman-teman semua. Lalu contoh programnya seperti apa sih awalan program ini? Berikut ini contoh programnya teman-teman. Ini kita posisikan tools yang ingin kita gunakan ada di tools nomor 1. Jadi kita ketik programnya T0101, dilanjutkan dengan arah putaran spindle M03 searah jarum jam, dilanjutkan dengan kecepatan putarnya 1000 rpm, lalu dilanjutkan dengan kita akan menggunakan coolant atau cairan pendingin M08, karena ini program kita akan menggunakan cairan coolant teman-teman. Sedangkan yang tidak menggunakan cairan coolant contohnya seperti ini, teman-teman tinggal hilangkan saja kode M08-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh untuk awalan program, hanya 3 baris teman-teman. Teman-teman bisa hafalkan atau dihafal atau dicatat. Program untuk awalan pada CNC Bubut hanya 3 ini saja teman-teman. Selebihnya itu ada di isi program. Setelah program awal terbentuk, silakan teman-teman lanjut ke isi program.
Isi program ini nantinya ada berisi tentang jenis-jenis barang atau produk atau benda kerja yang ingin teman-teman buat. Tapi sebelum teman-teman membuat benda kerja, isi program ini sebaiknya di input kode pertama jarak bebas, lalu ada pendekatan, proses pembubutan, lalu jarak bebas kembali. Ini apa maksudnya? Yang pertama jarak bebas. Jarak bebas itu kita masukkan kode G00 X50 Z100. G00 ini itu merupakan kode untuk gerak bebas dari tooling yang teman-teman pakai. Ini akan bergerak secara diagonal, teman-teman. Tooling teman-teman akan bergerak secara diagonal dan tidak ada batasan kecepatan. Ini sudah tersetting atau terprogram di mesin bubut masing-masing. Jadi G00 X50 Z100. X50 ini apa? Ini jarak dari sumbu X dan ini jarak dari sumbu Z. Tergantung kapasitas mesin teman-teman semua. Jika teman-teman mesinnya mempunyai distance atau jarak yang lebih jauh daripada ini, silahkan teman-teman bisa ketik. Misalkan X teman-teman bisa sampai 100 jaraknya, silahkan teman-teman ketik X100, atau Z misalkan bisa sampai 200 atau Z 200 gitu teman-teman. Jadi yang penting jarak bebas ini adalah proses menjauhkan tools dari benda kerja dan spindle. Tujuannya itu untuk mengkoreksi program kita dan offset kita, teman-teman. Jadi program ini itu dibuat setelah tooling teman-teman di offset. Caranya offset seperti apa? Nanti saya akan buatkan video tentang cara-cara offset tools di mesin CNC bubut ya, teman-teman. Oke, lanjut. Berikutnya ada pendekatan. Setelah teman-teman menjauhkan tools dari spindle dan benda kerja, teman-teman dekatkan lagi tools itu ke benda kerja sebelum melakukan pembubutan. Jadi teman-teman gunakan lagi kode G00 X30Z2. X30 ini kita asumsikan benda kerja yang akan teman-teman bubut memiliki diameter 30 mili. Z2 ini posisi tools teman-teman hanya berjarak 2 mili dari benda kerja. Ini tujuannya untuk mengkoreksi program teman-teman. Sudah benar belum programnya, sudah benar belum offset toolsnya, seperti itu. Setelah ini sudah benar semua, baru teman-teman lakukan proses pembubutan. Di sini saya contohkan proses pembubutan linier menggunakan kode G01. Jadi G01 ini kode gerakan tool secara linier atau horizontal. Jadi kalau tools itu pakai G01, kalau tidak maju dia mundur. Hanya itu saja gerakan toolsnya, teman-teman. Jadi di sini kita perintahkan tools itu mau maju mendekati spindle atau menjauhi spindle tergantung dari kode setelahnya. Di sini saya akan melakukan pembubutan sejauh 20 mili dari titik awal, teman-teman. Jadi kita tulis Z-20. Tanda minus ini berarti kita melakukan pembubutan mendekati spindle. Kalau Z20 berarti tools bergerak menjauhi spindle, gitu teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan G01 X30 karena tadi diameter bendanya 30, kita tulis X30 dan Z-20. Artinya saya akan melakukan pembubutan sejauh 20 mili. Setelah Z ini ditambahkan kode F01. Kode F ini namanya feeding atau feed rate. Ini kecepatan teman-teman untuk membubut. Jadi semakin tinggi nilai F-nya, semakin cepat teman-teman membubut, semakin cepat selesai. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, kode F ini ada perhitungannya tersendiri supaya itu mesin atau proses pembubutan berjalan dengan optimal. Kenapa? Karena kalau kode F ini terlalu besar, teman-teman bisa aja proses pembubutannya semakin cepat dan semakin cepat selesai. Tapi teman-teman harus perhatikan kekuatan dari insert dan tools teman-teman sendiri. Karena semakin cepat pergerakan atau pemakanan pembubutannya, tools teman-teman nanti akan semakin tidak kuat. Bisa-bisa toolsnya bisa jebol, bisa patah, atau bisa lepas dari holdernya gitu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan nilai F ini supaya optimalnya seperti apa. Jadi nggak sembarangan nentuin nilai F ini, ada perhitungannya ya teman-teman. Nah, setelah proses pembubutan selesai, posisi tools jangan langsung didiamkan lalu diganti produk baru, langsung menuju program akhir. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi posisi tools harus dikembalikan lagi ke jarak bebas. Artinya
ke jarak aman atau titik aman tools itu sendiri, karena dikhawatirkan ketika nanti ada error program atau miss program atau nanti listrik mati atau segala macam ada kendala, ketika nanti mesin hidup atau ada error program, tiba-tiba ini maju sendiri, toolsnya menabrak benda kerja atau menabrak spindle. Jadi untuk safety-nya teman-teman lakukan lagi jarak bebas. Jarak bebas ini programnya sama seperti jarak bebas awal, jadi menjauhkan tools dari spindle dan benda kerja agar safety ya teman-teman, ini untuk safety. Nah ini sedikit simulasinya, ini benda kerja yang biru, yang abu-abu ini spindle, yang ini toolsnya. Nah untuk jarak bebas ini simulasinya seperti ini, kita mundurkan ke belakang untuk safety-nya seperti ini. Nah ini jarak bebas ini sudah safety teman-teman, artinya teman-teman bisa melakukan koreksi apakah program teman-teman dan offset teman-teman sudah benar sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman lakukan pendekatan. Nah tools ini sebelum melakukan pembobotan dideketin seperti ini teman-teman. Ini koreksi lagi, benar nggak ini teman-teman jarak mata insert ini dengan benda kerja ini 2 mili teman-teman, karena kita ketiknya di sini Z2. Kalau ini udah 2 mili, X-nya udah 30, berarti offset teman-teman sudah benar, programnya sudah benar. Kalau ini bukan 2 mili, misalkan posisi insert adanya di sini di 3 mili 4 mili, berarti teman-teman perlu offset ulang, karena nanti proses pembubutan teman-teman akan terganggu karena salah offset. Kalau di sini sudah benar, ini 2 mili jaraknya, ini 30 X-nya, di sini 30, baru teman-teman bisa melakukan program pembubutan. Nah program pembubutan ini sejauh 20 mili ya teman-teman, dengan kecepatan bubut 0,1. Nah insert maju seperti ini, sejauh ini 20 mili, kita anggap saja 20 mili, maju 20 mili. Nah setelah melakukan pembubutan seperti ini terus jangan didiamkan seperti ini terus teman-teman, nanti benda kerja ini sangat bahaya teman-teman. Potensi nanti yang saya bilang tadi bisa nabrak ke benda kerja atau nabrak ke spindle dia. Makanya posisi tools ini dikembalikan lagi ke titik aman atau jarak bebas, dimundurkan lagi seperti ini, baru teman-teman bisa lanjut ke program akhir. Nah di program akhir itu ada poin stop spindle, stop coolant, dan reset. Stop spindle itu teman-teman bisa masukkan kode M05 sebelum program berakhir. Lalu stop coolant M09, pompa coolant kita matikan. Itu jika teman-teman menggunakan coolant, atau jika tidak menggunakan coolant tidak perlu dimasukkan kode M09. Lalu reset. Reset itu M30 kodenya. Ini apa M30? Ini kode untuk mengembalikan pembacaan kode ke awal. Jadi teman-teman sudah membaca program seluruhnya, mesin bubut sudah melakukan seluruh program, lalu kita perintahkan untuk membaca program dari awal, gunakanlah kode M30 gitu. Nah ini contoh program yang kita gabungkan tadi dari awal program, isi program, dan akhir program. Contoh program jadinya seperti ini teman-teman, dari T0101 sampai dengan M08 ini merupakan awal program ya teman-teman. Nah dari G00 sampai G00 ini bagian isi program, M05 sampai M30 inilah akhir program. Nah program inilah nanti yang teman-teman bisa input ke mesin CNC bubut teman-teman masing-masing. Program ini bisa diinput, nanti di sini tergantung dari teman-teman ingin membuat benda kerja seperti apa. Jadi benda kerja yang bertingkat, benda kerja boring, atau membuat lubang segala macam, itu nanti tergantung di isi programnya, tergantung dari G01 ini. Banyaknya program tergantung dari isi program teman-teman. Untuk program dasarnya hanya ini, awal program, isi program, dan akhir program. Akhir program dan awal program itu kodenya selalu seperti ini teman-teman, hanya beda di posisi tools saja dan kecepatan. Itu aja teman-teman. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin ada yang bertanya atau ingin ada yang komen atau ingin memberikan masukan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya teman-teman.
Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.